salah satu kegiatanku di malam hari. Assalamualaikum silesuraku, salam dari Pinrang. Nah, di sini mau Kak berbagi cerita sedikit tentang salah satu kegiatanku di malam hari, di mana setiap ba'da Isya itu kedatangan kedua keponakanku Bunda. Alhamdulillah ini keponakanku sangat mendengar sama saya dan alhamdulillah mau belajar mengaji sama saya Bunda. Nah, kita lihat tadi di sana mereka sudah duduk dengan Al-Quran yang ada di depannya itu karena mereka sudah tes-tes bacaan. Karena saya sudah tanyakan kepada mereka, sudah bilangi mereka kalau mau cepat pintar nak, usahakan belajar juga di rumahnya. Perlancar bacaan baru kita setor bacaan tak. Dan alhamdulillah saya bersyukur Bunda, keponakanku semua mendengar sama saya. Alhamdulillah, itu yang kusyukurkan. Oh iya, ngomong-ngomong Bunda, mohon maaf juga karena kondisi rumah kurang bersih. Itu karena kami punya banyak keponakan, apalagi kalau di malam hari itu memang waktunya keponakanku untuk berkumpul Bunda. Nah, di belakangnya Nak Chandra itu bisa kita lihat itu anak kecil kok. Saya juga punya anak kecil. Jadi itu rumah Bunda jarang sekali bersih. Paling bersih kalau mereka tidur, karena waktunya saya membersihkan itu biasanya kalau anakku tidur dan keponakanku sudah pulang semua ke rumahnya. Nah, salah satu juga kebanggaanku Bunda, karena dua keponakanku ini kodong mempercayakan kepada saya untuk kasih belajar mengaji. Dan kalau bicara tentang ilmu, sebenarnya saya masih kurang ilmu juga kodong Bunda. Tapi alhamdulillah setiap malamnya sebelum saya kasih mengaji tuh anak-anak, saya buka bab-bab pelajaranku sebelumnya juga semasa pondok, semasa kuliah dulu. Dan alhamdulillah saya bisa aplikasikan kepada mereka di setiap malamnya. Sebenarnya juga saya punya keponakan itu Bunda, ada kalau tidak salah 13-14 orang. Nah, kenapa cuma 2 yang belajar? Itu karena masih banyak yang kecil, maksudnya baru berumur 3 tahun, 4 tahun, dan yang besarnya itu alhamdulillah sudah tamat semua mengaji. Nah, ini sebenarnya keponakanku yang 2 orang sebenarnya juga pernah mengaji, tapi karena lama tidak diulang jadi mereka lupa lagi. Jadi salah satu pesanku kepada mereka juga Bunda, saya bilang setelah kalian nak belajar sama saya, usahakan kalian membaca Al-Quran itu minimal 1 ayat dalam 1 hari. Karena kenapa? Kalau kita tidak pernah buka Al-Quran berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun, tentu minat dilupa. Karena Al-Quran itu kitab tak yang seharusnya dibacanya setiap hari meskipun itu 1 ayat. Dan alhamdulillah saya bersyukur punya keponakan yang selalu mendengar sama saya Bunda. Nah, di sini bisa kita lihat di belakangnya lagi tuh Nak Chandra, mohon maaf itu anakku joget-joget Bunda. Sebenarnya ini keponakanku yang 2 orang mengaji, Masya Allah kuat juga kodong imannya, kuat juga ingatannya, fokus membaca Al-Quran. Sebenarnya itu di rumah Bunda ada juga musik yang jalan, karena musik yang berputar, karena ini yang 2 orang anakku joget-joget juga. Nah, di sini kodong anak Chandra alhamdulillah fokusnya Masya Allah ya, dia tetap fokus mengaji meskipun ada musik yang didengar. Nah, sesekali dia keliru, tapi saya luruskan lagi. Nah, kemudian ini giliran Nak Rizpi. Gilirannya Nak Rizpi. Nah, lucunya ini Nak Rizpi Bunda, sedikit cerita Kak. Awal dia belajar mengaji sama saya itu pas dia mau dites mengaji di SMA-nya, sekolah SMA-nya. Kebetulan dia siswa baru, dan penerimaan siswa baru itu di SMA biasanya dites ya, dan rata-rata dites mengaji. Dia datang ke saya satu malam sebelum dia dites, artinya ini malam dia belajar mengaji di saya, besoknya dites di sekolahnya. Masya Allah. Tapi saya bilang tidak ada yang tidak mungkin nak, selagi mungkin belajar.
Jadi saya terapkan metode cepatnya. Bagaimana saya dulu belajar juga mengaji, metode cepat yang saya gunakan seperti itu. Nah, saya aplikasikan kepada dia, dan alhamdulillah malam itu saya juga bersyukur dia sudah banyak tahu apa yang saya terapkan, dia serap juga dengan cepat. Dan alhamdulillah besoknya katanya, lumayan mi tante Ita, daripada tidak ada saya tahu. Alhamdulillah itu mina hikmahnya kalau mau belajar daripada tidak mau belajar. Jadi kalau ada ji kemauan itu nak pasti ada ji jalan dan ada ji ditahu. Dan alhamdulillah itu menjadi dorongannya juga untuk terus belajar karena metode yang diterapkan juga mudah untuk dia. Nah, berlanjut mi lagi bunda, saya bersyukur ini baru 1 minggu berjalan, 1 minggu lebih dia sudah naik ke jus. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa cepat sekali naik ke jus? Padahal baru 1 minggu. Nah, ini ada metodeku bunda. Nah, kalau mau kita tahu metodeku, bisa kita chat saya, bisa kita messenger saya berbagi ilmu sama kita. Walaupun sebenarnya saya juga masih minim ilmu. Nah, alhamdulillah Narispi ini kemarin sudah naik jus ya. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6 dan sudah naik ke jus. Itu yang saya syukurkan karena metode-metode itu bisa diserap dengan baik. Dan tidak dirasa juga bunda, jam sudah momi jam 10. Narispi juga sudah hampir selesai. Alhamdulillah kegiatan hari ini semoga berkah-berkah untuk diri saya, untuk keponakanku, juga untuk kita semua. Saya berharap sih dengan membuat vlog-vlog seperti ini semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberi inspirasi kepada teman-teman untuk tetap semangat menjalani hari-hari. Dan karena mengajinya sudah selesai, waktunya saya bereskan kembali karpet yang sudah digunakan. Nah, di sini sembari melipat karpet saya juga tertawa karena anakku ini kalau ketemu dengan sepupunya pasti ada saja hal yang bikin mereka berkelahi. Walaupun itu cuma satu mainan ya, namanya juga anak kecil, tapi masya Allah, kalau ada anak kecil ada saja hal yang menggembirakan. Meskipun sekali mereka membuat kita jengkel, tapi yakinlah bahwa mereka adalah anugerah yang begitu indah, malaikat kecil yang lucu dan menggembirakan. See you next time teman-temannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.